Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Iva Dwi Mailidiawati, CGP Angkatan 11, kelas 288B, dari SMK Negeri 1 Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Kali ini, saya akan memaparkan mulai dari diri, modul 1.2. Pada trapesium usia, saya memasuki jenjang SD pada usia 6 tahun di SD Negeri Patokan 1. Kemudian, saya melanjutkan ke jenjang SLTP di SLTP Negeri 1 Keraksaan. Kemudian, setelah lulus, saya melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, yaitu SMU Negeri 1 Keraksaan. Kemudian, saya lulus kuliah pada tahun 2007. Pada tahun itu juga saya menjadi guru. Sampai saat ini di usia 39 tahun. Dan insya Allah pada usia 60 tahun saya akan pensiun. Ada peristiwa positif dan negatif pada saat saya sedang bersekolah. Jadi, selisih usia dari peristiwa positif menjadi pengalaman saat ini yaitu 20 tahun. Sedangkan dari peristiwa negatif menjadi pengalaman negatif untuk saat ini telah mencapai 13 tahun. Peristiwa positif yang pernah saya alami yaitu pengalaman positif yang saya alami terjadi pada saat saya berusia 19 tahun, di mana saat itu saya kuliah di IKIP PGRI Jember, di mana saat itu saya mendapatkan beasiswa PPA. Kerja keras saya selama 1 tahun terbayar sudah. Saya memilih jurusan matematika karena waktu di sekolah SMA saya tidak suka pelajaran itu. Itu menjadi motivasi saya untuk nantinya anak didik saya suka pelajaran ini. Maka dari itu, saya berusaha untuk masuk jurusan matematika dan belajar dengan serius. Peristiwa negatif, pengalaman saya terjadi pada usia 16 atau 17 tahun, di mana saat itu saya paling malas belajar matematika. Karena gurunya tidak enak cara mengajarnya. Jadi pada saat itu gurunya hanya menulis rumus di papan, kemudian anak-anak disuruh mengerjakan soal-soal. Sehingga anak seperti saya ini yang kurang paham, yang perlu dibimbing, jadi malah tidak paham sama sekali. Sehingga saya mendapat nilai di bawah rata-rata. Pada peristiwa positif yang saya alami, pihak yang terlibat antara lain dosen matematika saya yang selalu memotivasi para mahasiswanya dalam belajar, teman-teman sekelas untuk belajar bersama dan cepat lulus bersama, orang tua yang selalu mendukung saya dalam belajar dan memberi motivasi serta apresiasi dari setiap proses yang saya jalani. Begitu juga dengan kakak saya yang selalu memberikan dukungan saat saya menghadapi kesulitan belajar, terutama setelah saya mengalami kecelakaan yang membuat saya sulit bergerak dan berjalan. Pada peristiwa negatif yang saya alami, pihak yang terlibat selain saya adalah guru mata pelajaran matematika. Beliau yang mengajar saya
Meskipun beliau seperti itu, saya mendapatkan banyak ilmu. Meskipun saya tidak suka cara mengajarnya, tetapi beliau sudah memberikan yang terbaik. Teman sekelas yang juga mengalami pengalaman serupa seperti saya. Pada pengalaman positif yang saya alami, dampak emosi yang saya rasakan adalah yang pertama, saya bersyukur atas anugerah yang Allah berikan. Bahagia atas prestasi yang telah saya raih. Termotivasi untuk menggapai cita-cita. Lebih bersemangat mempelajari ilmu baru. Bangga pada usaha yang saya lakukan. Kagum pada dosen-dosen yang telah mengajari saya dengan sabar. Pada peristiwa negatif yang saya alami, dampak emosi yang saya rasakan adalah saya kecewa karena guru yang tidak memberikan penjelasan dengan baik dan benar. Saya kecewa karena guru tersebut tidak memberikan contoh yang baik. Saya marah pada diri sendiri. Kenapa saya tidak paham yang diajarkan? Refleksi. Mengapa momen yang terjadi di sekolah masih dapat saya rasakan dan masih mempengaruhi diri saya sekarang? Saya masih merasakan momen tersebut hingga sekarang. Karena peristiwa tersebut begitu berkesan bagi saya, baik peristiwa yang positif maupun peristiwa yang negatif. Hal itu terjadi pada masa sekolah, di mana otak saya sedang aktif berkembang dan mampu mengingat segala peristiwa dengan baik. Pengalaman positif mendorong saya untuk tetap berjuang hingga saat ini. Sementara pengalaman negatif merangsang otak saya untuk terus belajar dan berkembang. Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya. Kegiatan seperti trapesium usia dan roda emosi mengajarkan kita tentang kesadaran diri, empati, pengendalian diri, dan regulasi emosi. Sebagai pendidik yang berperan aktif, penting bagi kita untuk menerapkan pembelajaran ini dalam interaksi dengan siswa. Dengan memahami emosi, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memotivasi, dan berkualitas tinggi bagi siswa. Satu atau dua kalimat yang menggunakan kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Guru adalah teladan bagi murid. Dan sebaliknya, murid menjadi cermin bagi guru untuk terus belajar dan menjadi teladan yang baik. Hal ini memungkinkan guru memberikan pembelajaran yang bermakna, sehingga siswa dapat membangun kehidupan yang berarti di masa depan mereka. Kolaborasi antara guru dan murid memainkan peran penting dalam menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Keduanya terus belajar dan berkembang untuk menjadi individu yang berarti bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, maupun komunitas sekolah saya, yaitu saya memiliki inisiatif untuk mengikuti berbagai pelatihan, diklat, webinar, workshop yang mendukung pekerjaan saya. Sebagai makhluk sosial, saya sadar bahwa hidup saya tidak dapat berjalan tanpa bantuan orang lain. Kolaborasi dengan berbagai pihak sangat penting untuk menjalankan program-program yang telah direncanakan.
Saya memiliki kemampuan inovatif dalam menerapkan berbagai metode dan media pembelajaran untuk murid. Sebagai seorang guru, saya menghargai nilai reflektif yang memungkinkan saya belajar dari pengalaman sebelumnya agar dapat lebih baik di masa yang akan datang. Peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, komunitas sekolah, yaitu peran saya adalah mewujudkan kepemimpinan, di mana saya memberi motivasi kepada siswa untuk meningkatkan keberanian, percaya diri, kemandirian, dan kreativitas mereka. Selain itu, saya secara konsisten menanamkan karakter baik melalui pembiasaan. Motivasi untuk diri sendiri. Kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa menyukseskan dan membahagiakan orang lain. Sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak. Salam dan bahagia, Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.